Ya, Iqbal dan juga pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk melihat kadar polusi udara di sejumlah kawasan secara real time melalui situs ispu.menlhk.go.id. Setelah kemarin WFH diberlakukan dan juga sejumlah ibu kota juga sedang WFH karena ada KTT ASEAN, kita akan melihat apakah berpengaruh terhadap cuaca di kawasan Jabodetabek khususnya di wilayah Jakarta. Nah, pemirsa, ini merupakan tampilan real time dari ISPU yang dimiliki oleh KLHK di mana ada sejumlah warna yang ditampilkan oleh KLHK ini. Ada beberapa level untuk warnanya, seperti untuk warna hijau ini dikategorikan sebagai baik, kemudian untuk biru ini sedang, untuk kuning tidak sehat, merah sangat tidak sehat, dan juga hitam berbahaya. Nah, kita langsung saja akan melihat kira-kira wilayah mana saja yang saat ini terdampak dari acara KTT ASEAN dan juga WFH 50%. Kita akan melihat pertama ini di wilayah Jakarta ya. Nah, ini di Jakarta, tepatnya pada hari ini, hari Kamis, tanggal 7 September 2023. Di Jakarta, nilai ISPU-nya ini adalah 90 dan parameter yang diukur adalah PM 2,5-nya. Dan untuk saat ini Jakarta angkanya 90 sehingga masih dikategorikan untuk udara baik. Kalau kita lihat 3 hari ke belakang, memang udara di Jakarta jika melalui dari ISPU ini, memang sempat mengalami penurunan untuk angka tingkat polusi yang buruk karena memang terpengaruh dengan acara KTT ASEAN dan juga ada pemberlakuan WFH 50% dan juga sejumlah anak-anak sekolah juga di online-kan untuk sekolahnya, sehingga selama 3 hari ataupun hingga hari ini 4 hari selama KTT ASEAN memang mengalami kenaikan jumlah kualitas udara. Dari Jakarta kita juga akan pindah ini melihat kawasan di Bekasi ya. Apakah kira-kira Bekasi juga terpengaruh dengan adanya acara KTT ASEAN ini untuk tingkat polusi udara. Nah, kalau Bekasi ini lebih baik daripada Jakarta, tepatnya di Kabupaten Bekasi nilai ISPU-nya ini adalah 82. Jika dilihat dari parameter dari ISPU ini, 82 masih masuk ke dalam angka kategori yang sedang menuju ke baik ya, dengan parameter kritis 2,5. Nah, dari Bekasi kita juga akan melihat ke sekitarnya yaitu di Kota Bogor, apakah akan terpengaruh juga dengan adanya KTT ASEAN ini. Kalau kita melihat di Kota Bogor tanah sereal ini ya, kalau melihat dari mesin yang ditanamkan oleh ISPU, di Bogor sendiri juga nilai ISPU-nya ini masih dalam kategori yang sedang karena angkanya ini adalah 86 dengan parameter kritis PM 2,5. Nah, kita juga akan melihat kira-kira di tengah kota di DKI Jakarta, tepatnya di Bundaran HI ini, karena Bundaran HI ini merupakan jalur yang dilewati ketika adanya KTT ASEAN oleh para delegasi. Kita akan melihat apakah ketika penutupan jalan selama KTT ASEAN berpengaruh terhadap polusi udara. Nah, kalau di DKI Jakarta, tepatnya di Bundaran HI, untuk nilai ISPU-nya ini adalah 97 atau berwarna biru, berarti masih di angka kategori sedang. Sehingga jika dibandingkan dengan kategori yang hijau begitu ya untuk baik, polusi DKI Jakarta ini masih belum memasuki level yang baik ya, tetapi sudah mulai memasuki sedang karena mungkin adanya pembatasan transportasi, kemudian juga ada pembatasan pekerjaan, sehingga jika dilihat dari ISPU ini di 3 hari ke belakang dalam adanya penyelenggaraan KTT ASEAN, maka dinilai polusi udara di DKI Jakarta agak sedikit membaik. Dan demikianlah untuk melihat polusi udara di DKI Jakarta dan juga sekitarnya melalui ISPU KLHK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.